Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, para pemirsa di mana saja Anda berada, apa kabar? Kami berharap dan berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan sehat. Kita jumpa dalam ibadah online Yamari Nasional ke-54 hari ini Sabtu 26 Juni 2021. Materi ibadah online Yamari hari ini adalah bagian dari bulan keluarga. Untuk hari ini, tema ibadah online Yamari adalah relasi mertua dan menantu yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dr. Hana Trianti Budi dari Jakarta. Acara ibadah online Yamari hari ini dimeriahkan persembahan pujian oleh Bapak dan Ibu Robert Dulos Setiawan dari Bengkulu. Pendeta Maranovi Kurniawan, MPDK, akan memandu acara ini. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Bapak Ibu Saudara, para pemirsa, di mana saja Anda berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mulai ibadah online Yamari Nasional ke-54 ini, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Namun sebelumnya kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Rut pasal keempat ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Bapak Ibu, kita mari nyanyikan lagu yang berkata Tuhan Engkau sempurna. Allah kita Allah yang sempurna dalam rencananya dalam hidup kita. Tuhan Engkau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, serahkan hidup
akan menaikkan pujian bersama yang berkata, bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalah kita semua. Katakan Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus Dia ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memudahkan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalah kita semua. Katakan Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus Dia ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memudahkan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja, Dia Raja segala raja. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Bapak Ibu Robert Dulos Setiawan dari Bengkulu. Waktu dan tempat kami persilakan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasihku.
seperti Yesus Tuhanku yang menanggung senap dosa dan hilangkan susahku. Mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku yang menanggung senap dosa dan hilangkan susahku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Dr. Hana Budi dari Jakarta. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan selidikilah aku Tuhan, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Yang Maha Tahu, yang mengenaliku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini saya akan berkhotbah mengenai hubungan antara mertua dan mantu. Dan saya akan ambil ayat firman Allah dari Matius 22 ayat 37 dan 39. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Relasi antara mertua dan mantu menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan rumah tangga. Pernikahan antara pria dan wanita bukan saja menyatukan dua insan manusia yang menjadi satu, tetapi dua keluarga besar yang masing-masing punya mertua dan seharusnya saling terlibat di dalam berbagai momen perayaan dan keluarga. Apakah mertua itu baik? Apakah mertua itu menyebalkan? Semuanya itu adalah konsekuensi yang harus siap atau tidak siap diterima oleh mantu saat dia menikahi suami atau istri daripada si mertua tersebut. Ada percakapan dari dua ibu muda tentang mertua. Ibu ini berkata, wah saya senang sekali dengan mertua saya. Mertua saya baik sekali, mertua saya mengertikan kondisi saya, mertua saya mau jagain cucu-cucu saya tiap hari, mertua saya sangat sayang dan peduli sama saya. Ngebantu banget dah mertua saya. Dan ibu yang satunya berkata, beda dengan mertua saya. Mertua saya ini selalu cuek. Dia tidak sayang mantu, dia tidak sayang cucu, dia tidak sayang kepada saya, dan seringkali dia nyebelin. Selalu apa yang saya kerjakan selalu disalahkan saja. Saya kesel sekali dengan sikap mertua saya ini. Nah, saudara, di sini kita melihat hubungan antara mantu dan mertua yang kurang baik. Para mantu, apa tandanya kalau si mertua itu kurang menyadari atau tidak mempunyai hubungan yang baik dengan mantu? Yang saya pelajari ya, yang pertama adalah mertua ini sering mempermalukan mantu di depan banyak orang. Ya, baik dalam mengkritik dengan penampilan, dengan percakapan, atau juga mungkin mengkritik tentang merawat anak, ya. Jadi selalu aja ada sesuatu yang dikritik di depan banyak orang. Seakan-akan sampai mantu itu rasa dipermalukan, dan lebih lagi kalau suaminya juga ikut mempersalahkan. Kesian sekali si istri ini atau mantu ini. Hal yang kedua, kalau mertuanya itu seringkali menyalahkan dia dalam hal mengasuh anak, menyalahkan dia dalam hal merawat suami. Mungkin suami itu dikasih makan apa, ya, sehingga akhirnya dia selalu mau tahu begitu, dan dia selalu mengkritik. Ya, dia nggak mau ajarin, tapi dia mengkritik. Itu adalah merupakan sesuatu hubungan yang tidak baik antara mantu dan mertua. Lalu hal yang lain, kalau misalnya diundang ke acara-acara keluarga, mantu nggak diajak. Dan seringkali laki itu pergi sama anak, atau laki pergi sama mamanya, sedangkan istrinya nggak diajak, ya, di rumah aja. Dan hal yang lainnya adalah si mertua ini tidak mau berusaha dekat dengan orang tua dari si mantu atau keluarga daripada si mantu. Bahkan seringkali menceritakan hal-hal yang tidak enak, yang kurang sedap didengar dari keluarga si mantu ini. Dan itu adalah merupakan mertua yang
kurang baik hubungannya dengan mantu. Mantu harus banyak berdoa biar kiranya mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk mertua ini bisa menyayangi dan berubah sifatnya. Nah, bagaimana seharusnya sekarang sikap mertua terhadap mantu, terutama seringkali mantu wanita yang terutama ya bermasalah dengan mertua wanita. Kelihatannya kalau yang mantu laki-laki lebih kurang bermasalah dengan mertua yang laki-laki. Nah, saudara, pesan saya sebagai mertua, kita harus menyayangi mantu kita. Kita menyayangi seperti kita menyayangi anak kita. Kenapa? Firman Allah berkata, sayangilah seperti dirimu sendiri, yang pertama. Yang kedua, apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Kalau kita menyayangi mantu kita, melakukan yang terbaik meskipun balasannya itu nggak baik, ada yang seperti itu. Tetapi kita mau melakukan firman Allah, Tuhan yang akan membela kita dan Tuhan yang akan memberkati kita. Jadi yang pertama adalah kita harus menyayangi mantu apapun kelebihan dan kekurangannya. Hal yang kedua, jangan suka kritik. Mantu kita punya kekurangan, kita juga punya kekurangan. Ya, kita jangan kritik dia, kita tahu kekurangannya, kita doain aja. Ya, juga nggak usah dimarahin dia. Ya, atau lebih lagi saya punya kenalan satu ibu ya, bagaimana dia ini selalu akan tetap lupa dia bahwa anak laki itu udah dari ada istrinya begitu. Dia selalu datang ke rumahnya, dia masuk, lalu rumahnya dekat dengan dia, satu komplek, lalu dia buka tudung saji di atas mejanya, hari ini anaknya makan apa, dia buka kulkasnya, terus dia mulai lihat lagi lemari pakaiannya, dan dia marahin lagi, dia bilang bahwa uang anaknya diboros-borosin, dihabis-habisin untuk beli makanan dan sebagainya. Dia kagak tahu kalau makanan diisi kulkas itu dibawain sama orang tua perempuan yang mensupport makanan sehingga kulkasnya penuh. Pas dia datang pas penuh, dia kirain itu duit anaknya, dibelanjain sedemikian rupa. Wah, sampai saudara tahu satu kali kagak dibukain pintu ya. Dia pada waktu dia anak lakinya, suaminya dari Indo udah pergi ya, dan kebetulan si mertuanya datang, nggak dibukain pintu. Itu mertua teriak-teriak di depan, panggil namanya untuk bukain pintu, nggak dibukain pintu juga. Sampai tetangga-tetangga pada keluar, bikin malu dah ya. Dan mertua ini tetap seperti itu sifatnya, mungkin kurang saon barangkali ya, sehingga akhirnya tetangga-tetangga udah tahu tuh kalau pagi-pagi dia berteriak-teriak minta datang untuk dibukain pintu, tetap dia nggak bukain pintu, atau dia seringkali pergi ya, untuk apa? Menghindar dari mertua yang terlalu rese. Jadi mertua nggak usah mau tahu ya anaknya mau dikasih makan apa, cucunya bagaimana, pokoknya dia udah berumah tangga, udah biarinin aja ya. Dan juga ibu kita menjadi mertua ya, jangan seringkali mengkoreksi dia dalam mendidik anak. Cara kita mendidik layan dengan dia ya. Nah, jadi kalau misalnya dia mau mendidik apapun, ya itu anak dia kalau Tuhan percayakan sama anak. Dan juga kalau dia mau merawat anak kita, ya tetap dia udah jadi istri, dia yang akan merawat. Udah nggak usah mau tahu, ya. Yang penting rumah tangga dia ada damai sejahtera, ya. Nggak usah mau tahu. Nah, bisa juga terjadi bermasalah. Kenapa? Kalau seandainya biasanya dulu anak kita tuh sayang sama kita, apalagi kita mempunyai anak laki hatu-hatunya. Ya, itu anak sayang sekali sama kita, perhatian. Nah sekarang kalau dia udah menikah, pasti kan dia harus sayang sama istrinya. Nggak boleh cemburu, nggak boleh iri. Ya, kita udah kawinin anaknya, kita udah rela untuk menyerahkan anak kita kepada
mantu kita, udah ya nggak usah cemburu, nggak usah iri, nggak usah minta diprioritaskan. Ya biasanya memang dulu waktu dia belum ada istri, apa-apa kita, semuanya kita, baik dengan keuangan juga kita dikasih lebih besar. Nah sekarang kalau dia udah menikah, dia udah punya rumah tangga, nggak usah bahwa harus saya lebih besar dari anak saya, nggak perlu seperti itu. Biar dia urus rumah tangganya sendiri, dia urus bersama dengan istrinya, ya nggak usah cemburu, nggak usah iri. Apa yang dia lakukan untuk istrinya yang terbaik, udah kita harus ngerti, harus menyangkal diri. Memang ada penyangkalan diri, nggak enak dilihatnya. Ya karena apa? Berasanya disayang, biasanya diajak makan bersama, habis bulan terus dikasih uangnya banyak. Sekarang ke istri, ada keluar kata-kata dari ibu-ibu, ya dia sekarang dia bawa bininya aja ke luar negeri, saya nggak pernah diajak ke luar negeri. Nah makanya kalau mau sebelum dia menikah, udah pergi ke luar negeri. Kalau udah menikah dengan istrinya, ya istrinya yang ke luar negeri. Bahkan ada keluhan dari mertua, dibilang, saya cuma disuruh jagain rumah, jagain anaknya, sedangkan dia enak-enak pergi. Siapa suruh mau? Ya, kita perlu tahu ada batasan-batasan. Nah, lebih lagi jangan mau tinggal sama-sama, saudara. Ya, jangan mau tinggal sama-sama sama anak kita. Ya memang kelihatannya kita takut nanti anak kita nggak sayang kita, anaknya nggak perhatiin kita, lalu kita ajak sama-sama. Itu dilema dan seringkali terjadi keributan-keributan, ya terjadi karena apa? Karena tinggal sama-sama. Memang enak kelihatannya, ada anak, ada mantu. Bisa nggak kita ini betul-betul melepaskan dia bersama dengan istrinya dan kita sendiri? Bisa nggak? Kalau nggak bisa, lebih baik biar dia pisah rumah. Ya, pisah rumah sehingga kita sendiri. Ya, apalagi kalau misalnya udah sendiri, sebenarnya memang ikut sama anak mantu. Tapi kalau saya pribadi udah berpikir, saya mau hidup sendiri. Saya tidak mau ikut sama anak mantu. Ya, banyak cerita soalnya. Satu, kedua, memang resikonya ada. Seperti saya punya jemaat, satu ibu tinggal sendiri sampai 3 hari mati nggak ketahuan, saudara. Karena anaknya kagak datang tengokin. Tahu-tahu tetangganya heran, kenapa ini rumah pintunya ketutup terus banyak laler-laler hijau gede-gede di rumahnya, di pintunya banyak laler-laler hijau gede-gede gitu. Dia liatin, udah hari kedua, hari ketiga, hari keempat nggak ada, anaknya nggak datang. Nah terus akhirnya dihubungin anaknya, coba datang, kayaknya tuh pintu nggak terbuka gitu. Pergi nggak? Nggak pergi, ada di rumah katanya. Ya udah, terus anaknya datang, taunya bener, rupanya dia jatuh di kamar mandi, terus dia mati. 4 hari, saudara, baru ketahuan, baru dikubur. Emang itu resiko ya. Ya mudah-mudahan sih nggak usah seperti itu ya. Tuhan tolonglah. Nah, saudara, di sini kita melihat ya, bagaimana ayat firman Allah tentang mantu dan mertua. Saya ambil cerita dari si Naomi. Naomi itu dia mertua jadi teladan untuk Ruth mantunya. Kita tahu pada waktu dia menikah, Ruth menikah, Orpa menikah, dan pada waktu itu akhirnya suami dari Naomi meninggal, Mahlon dan Kilion meninggal. Naomi harus tinggal berdua dengan mantunya Orpa dan Ruth. Dan pada waktu itu akhirnya Naomi mau pulang ke negerinya, ya. Dan pada waktu itu disuruh pulang, dua-duanya disuruh pulang mantunya. Orpa mau pulang, Ruth nggak pulang. Dalam Rut pasal 1 ayat 16 dikatakan, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, kesitulah aku pergi. Kemana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Ruth mengambil keputusan untuk ikut kepada Naomi.
bukan saja untuk ikut pergi ke daerahnya, tetapi Ruth juga mau ikut dengan imannya dari Naomi, dengan agamanya Naomi. Ruth perempuan kafir, tetapi dia mau ikut agamanya Naomi. Kenapa? Karena Naomi ini mertua yang jadi teladan. Teladan dalam imannya, teladan di dalam kasihnya, ya. Dia begitu baik dan menyayangi Ruth, ya, sehingga akhirnya Ruth nekat, nggak mau dia pulang. Dia mau ikutin kemana Naomi berada untuk bersama dengan Naomi. Nah, Naomi adalah merupakan mertua yang menjadi contoh dan teladan. Dan sekarang bagaimana sikapnya mantu terhadap mertua? Bagaimana sikap Ruth terhadap mertua? Ya. Mantu terhadap mertua, hormatilah dan sayangilah mertua sebagaimana engkau menyayangi ibumu, ibu kandungmu. Ya. Dan lakukanlah dia sebagaimana mestinya. Sayangilah dia. Meskipun kau udah tua banyak kekurangan. Kurang pendengaran, kurang penglihatan, kurang kesehatan, kurang kakinya udah kurang, seringkali sakit-sakit, ya. Tetap kita harus menyayangi. Kalau kita mau menyayangi suami kita, anak dari ibu mertua, ya, kita harus menyayangi mertua kita ini, ya. Meskipun seringkali beda pandangan, beda generasi. Dia mungkin generasi yang dulu udah kolot kita bilangnya, ya, jadul. Banyak kali nilai-nilainya serta norma-normanya sendiri. Belum lagi kalau dia kurang pendidikan, lain lagi ceritanya, ya. Tetapi kita mantu orang zaman sekarang, zaman now, zaman milenial dikatakan lagi, ya, nggak sama, seringkali beda pendapat, banyak hal. Beda pendapat dalam apa? Dalam mendidik anak, ya, dalam cara masak mungkin, ya, karena dulu kita sering kita kerja sehingga akhirnya ngerantang atau makan di luar, sedangkan dia selalu maunya masak. Itu udah beda pendapat. Seringkali banyak perbedaan-perbedaan pandangan, ya. Tetapi biar kiranya kita mau menyesuaikan. Sebagai mantu kita mau menyesuaikan, ikutin aja dia apa maunya, ya, supaya dia seneng. Lalu dalam menyelesaikan urusan rumah tangga juga, ya, seringkali banyak hal. Apalagi kalau si mantu ini kawin dengan anak mama. Kalau diajakin ngomong, laki kita kalau diajakin ngomong dikit-dikit, ntar tanya mama, bagaimana pendapat mama? Coba bayangin. Ya, ada perempuan-perempuan jadi jengkel tiap kali mesti keputusan mama yang diambil, yang didengerin, sedangkan keputusan dia nggak dianggap sama sekali, ya. Nah, seperti itu pun kita harus siap dari awal. Kita udah tahu nih suami kita ini anak mama, ya, atau suami kita ini memang anak mama dalam arti istilah anak mama yang selalu nggak bisa ambil keputusan, selalu keputusan mama, apalagi mamanya yang mau campur, mamanya yang mau tahu, baik urusan keuangan, baik urusan dapur, baik urusan pendidik anak. Waduh, memang itu sulit sekali, ya. Tetapi minta hikmat dari Tuhan, ya, sebagai mantu minta hikmat dari Tuhan untuk menghadapi mertua ini, supaya kalau bisa jangan sampai terjadi ketegangan satu dengan yang lain. Kita bisa mengerti maunya dia, maunya mertua, ya, dan mertua nanti lama-lama juga bisa mengerti maunya mantu. Supaya apa? Supaya dalam rumah tangga ada damai sejahtera dan hubungan menjadi harmonis. Dan ada baiknya lagi kalau kagak satu rumah. Memang satu rumah dengan mertua itu lebih enak. Ya, nanti juga ada yang jagain anak, lalu bayar listriknya mungkin, bayar airnya pas semuanya dia, terus ada yang masakin dan sebagainya. Ada yang bilang lebih enak kalau di rumah mertua. Sebenarnya seenak-enaknya enak di rumah sendiri.
Meskipun mungkin secara sederhana awalnya kos. Saya seringkali bilangnya dengan pasangan mempelai yang mau kawin, kalau belum punya kos, udah berdua, nanti kau punya anak baru ngontrak. Kumpulin dulu duit. Ya. Sebab apa? Tinggal berdua itu lebih baik dalam penyesuaian satu dengan yang lain. Sebab pacaran sama setelah menikah itu beda banget. Tidak sama. Jadi harus masing-masing saling menyesuaikan. Kalau tinggal di rumah mertua, harus menyesuaikan dengan mertua. Kalau mertuanya masih komplit, laki perempuan. Kalau ada ipar-ipar, maksudnya saudara laki, dari laki kita lagi, menyesuaikan lagi, itu cukup sulit. Ya. Karena itu kita lebih baik tinggal sendiri dengan sederhana, itu lebih baik daripada tinggal serumah bersama-sama. Pernah kejadian saudara, satu kali si mantu, anak-anak, jadi suami istri ini pengen makan duren. Terus akhirnya dia beli, dia mau makan, dia bawa pulang. Nah, dia bawa pulang, mamanya ini, mama mertua ini ada diabetes, ya, ada diabetes, ada darting. Jadi kan nggak mungkin kalau dikasih bisa membunuh ibu ini. Jadi makan duren, udah dipak begitu, dibawa masuk ke kamar. Makanlah dia berdua di kamar. Dasar ini ibu mertua, hidungnya tajam. Kecium sama dia. Akhirnya dia bilang, dari depan kamar, bau duren, bau duren. Siapa ya yang makan duren ya? Ini anak mantu nih yang di dalam, diem aja, makan aja sampai habis. Karena memang kagak mau bagi dia, nggak mau nawarin dia. Kalau nawarin pasti dia mau, nggak mau dikasih seperti itu. Karena kebetulan diabetesnya tinggi, dartingnya tinggi, darah tingginya tinggi. Jadi emang kagak mau dibagi, ribut di luarnya. Ya, akhirnya gimana? Udah dong, diem aja. Sampai besok pagi, ini anak kan kagak keluar lagi tuh. Ya, sampai besok pagi mamanya ini nanyain, kemarin katanya gua rasain bau duren, lu makan duren ya katanya. Ini anak nggak mau bohong dong sama mamanya. Iya ma, tapi kan mama nggak boleh, mama kan ada diabetes, ada darah tinggi, kita sayang sama mama, lu kelewatan lu ya, bla 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 bla. Akhirnya diomelin dia. Tuh kalau serumah tuh kayak begitu. Ya, bisa cari ribut istilahnya. Ya, saya pikir kenapa dia bukannya makan di luar begitu. Akhirnya apa tahu? Dia bilang apa? Dasar lu kagak sayang sama mama lu ya. Sekarang udah ada bininya ya. Lu diajarin ya sama bini lu ya. Sampai kayak begitu bla bla bla. Bini yang denger kan sakit hati. Ya. Untuk menghindari itu ada baiknya kalau udah menikah, punya rumah sendiri. Meskipun sederhana, udah punya rumah sendiri. Kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan aja, Tuhan berkatin. Ya, dan biar nanti si mama ya di rumahnya sendiri. Ada pepatah orang dulu bilang kalau dekat wangi, kalau jauh wangi, kalau dekat bau katanya. Kenapa bisa seperti itu? Maksudnya adalah tidak ada ribut. Kalau jauh nggak ribut kan, baik-baik, semuanya baik. Nah kalau dekat, hal yang kecil, kelihatannya kecil. Kita sayang dia, tapi dia nggak mau mengerti sama kita. Ceritanya jadi panjang itu. Udah terus sering kali diungkit. Ya, nah itu sangat berbahaya sekali. Jadi di sini anak, mantu, ya kalau udah menikah, berumah tangga sendiri, tetap sayangin mama, tengokin dia seminggu sekali, tengokin, bawain makan kesukaannya, ya bagi uang sama dia buat jajan, ya kasih sama dia supaya apa? Menyenangkan. Saya perhatikan ya, anak mantu yang sayang sama orang tua, baik itu ibu kandung atau mertua, ya Tuhan berkatin. Ada aja berkatnya. Ya, baik di masa-masa pandemi ini ada aja berkatnya. Tuhan terus memberkati. Karena apa? Efesus 6 ayat 1 dikatakan, hai anak hormatilah orang tua. Karena harus demikian. Ya, hormat orang tua,
Lalu bonusnya apa? Panjang umur dan bahagia. Itu adalah penggenapan firman Allah. Jadi kalau kita hormat, kita sayang sama orang tua, ya, kita mau ngertiin dia, ya, pasti Tuhan akan memberkati. Ruth, bagaimana hidup Ruth? Ruth sebagai mantu yang baik, ya. Naomi menjadi teladan dan Ruth juga baik. Tuhan berkatin, kan kita tahu cerita dari si Ruth, bagaimana Ruth itu dia mau komitmen mengikuti imannya daripada Ruth. Lalu Ruth itu dalam kitab Ruth katakan Ruth itu setia, dia ikutin terus. Naomi dari susah, dia ikutin terus dengan setia. Dan Ruth itu rajin untuk bekerja. Oh, enggak udah diem-diem, enggak, dia rajin. Meskipun dia cuma mungutin jelai gandum di belakang daripada pemotong-pemotong jelai itu, ya, dia nggak pikir, oh, harga dirinya bagaimana nih. Jadi istilahnya kayak tukang apa, mungut-mungutin gitu, enggak. Dia nggak peduli, karena apa, dia rajin. Dan Alkitab katakan dia kerja dari pagi sampai sore sama-sama dengan pegawai-pegawai itu. Jadi dia bawanya juga banyak. Dan yang sifatnya Ruth lagi, dia taat melakukan. Pada waktu Naomi bilang, Ruth, tuh si Boas lagi motong jelai di sana, kamu kesana lagi, kamu mandi, dandan yang rapi, ya. Terus kamu tungguin dia, kalau malam kamu tidur lihat di mana, kamu tidur di kamarnya situ, di bawah kakinya apa, ya, dia dengerin. Dia kagak bantah-bantah. Oh, ma, ngapain gitu kan? Harga diri saya di mana begini. Nanti kalau apa kata orang, apa bla bla bla, enggak tuh. Ya. Dia taat, dia ikutin sampai kita tahu kan. Akhirnya dia dijadikan istri dari Boas, orang yang kaya raya. Dia diberkati Tuhan, dan bukan itu saja, akhirnya nama Ruth ada di dalam silsilah daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Teladan dari mertua, mantu yang taat, rajin, dan beriman kepada Tuhan. Sehingga akhirnya dua-dua, Naomi dan Ruth, diberkati Tuhan. Para mertua, para mantu yang mau diberkati Tuhan, taatilah firman Allah. Banyak berdoa kepada Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Biar hubungan harmonis mantu dan mertua. Dan selalu ada damai sejahtera, saling mengasihi satu dengan yang lain seperti diri sendiri. Ingat, semua yang kita tabur pasti kita akan tuai. Kita tabur kebaikan, kita akan tuai damai sejahtera dan kebahagiaan. Dan Tuhan akan memberkati para mantu dan para mertua yang telah mendengar firman Allah ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, jadikan kami mertua yang diberikan hikmat daripada Tuhan. Mantu yang mempunyai hikmat dari Tuhan. Sehingga hubungan daripada mantu dan mertua menjadi hubungan yang baik, yang manis, saling mengasihi, hubungan yang harmonis, ada damai sejahtera, saling menghormati dan menghargai, dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, Kau memberkati para mantu dan mertua yang telah mendengar firman Allah ini. Kami mau menjadi contoh seperti Naomi dan Ruth. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema relasi mertua dengan menantu yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Dr. Hana Trianti Budi, pembina Yamari. Beliau juga adalah Ketua Sinode GPIA dan Gembala Sidang GPIA Immanuel di Jakarta. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Terima kasih kepada hambanya, Ibu Pendeta Hana Budi, atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Yamari Nasional berikutnya yang ke-55 dengan tema kasih dalam rumah tangga disampaikan oleh Bapak Dr. Rahmat Tengadi, SH, M.Hum, Penasihat Yamari Surabaya.
Mohon doanya agar pelayanan ibadah online Yamari ke-55 nanti menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibu, bapak, saudara, para pemirsa, bukan rahasia lagi bahwa saat ini telah terjadi peningkatan jumlah orang yang terpapar COVID-19 di hampir seluruh wilayah Indonesia, dan secara khusus yang paling tinggi adalah DKI Jakarta. Hampir semua rumah sakit penuh. Beberapa sahabat Yamari terpapar COVID-19 yang masih dalam perawatan saat ini di rumah sakit, antara lain Bapak Tony Ronaldo dan keluarganya, Bapak Pendeta Johan Gunawan dan keluarganya. Tapi ada juga yang dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga dalam diri Ibu Eliana atau Ibu Acu, istri Bapak Andri Setiono. Kita akan doakan mereka yang berduka, kiranya dihiburkan dan dikuatkan hati dan iman keluarga yang ditinggalkan, dan bagi mereka yang dirawat segera dipulihkan kesehatannya. Melalui kesempatan ini saya menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudari supaya jangan abai dengan protokol kesehatan. Untuk melindungi diri sendiri, melindungi keluarga maupun orang lain, lakukanlah 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungin kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau WA di 0877 8488 8642. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Petrus Tadu. Sebelumnya, mari kita nyanyikan sebuah lagu, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah online Yamari Nasional ke-54 Sabtu 26 Juni 2021, dan Tuhan memberkati Ibu Pendeta Dr. Hana Budi dalam kehidupan keluarga juga pelayanan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai relasi mertua dan menantu. Kami bersyukur kebenaran firman Tuhan yang disampaikan menjadi penunjuk jalan bagi Bapak Ibu sebagai mertua atau calon mertua, juga bagi anak dan menantu atau calon menantu, untuk dipraktekkan dalam hidup keseharian sehingga terciptanya keluarga Kristen harmonis dan diberkati Tuhan yang menjadi cermin bagi keluarga lainnya. Demikian juga Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan Ibu Robert Daulas Setiawan dari Bengkulu yang telah mempersembahkan pujian kepada Tuhan dan menghibur
kami semua. Tuhan, kami berdoa untuk persiapan ibadah online Yamare Nasional bulan Juli 2021 masih dalam edisi bulan keluarga. Tuhan juga memberkati dan melindungi Bapak Pendeta Suryawan Edi, Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman, Bapak Pendeta Linus Baito, dan Bapak Pendeta Emeritus Joko Eko Harsono yang telah bersedia menjadi narasumber dalam melengkapi kehidupan keluarga Kristen di zaman modern ini. Juga kami berdoa khusus untuk Bapak Rahmat Harjono Tengadi, Sarjana Hukum, yang akan menyampaikan materi mengenai kasih dalam keluarga di ibadah online Yamare Nasional ke-55 Sabtu 3 Juli 2021. Kiranya Roh Kudus mengurapi membimbing hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik, dan sahabat Yamare, sahabat Marturia Hospital Ministry, dan pemirsa dimanapun mereka mengikuti ibadah ini mendapat berkat dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus Allah penyayang, penghibur, dan penyembuh segala penyakit, kami berdoa dan menyerahkan mitra Yamare yang saat ini sakit karena positif corona, keluarga Bapak Tony Ronaldo, Ibu Marisa atau Ibu Ica, dan anak David di Jakarta dan dirawat di Rumah Sakit Sangla Bali, keluarga Pendeta Johan Gunawan, Ibu Sandra, dan Saudari Pamela di Jakarta menjalani perawatan di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah penyembuh, menjamah dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari COVID ini. Juga kuasa Tuhan melindungi baby atau janin dalam rahim Ibu Marisa dari serangan COVID-19. Kami percaya Tuhan mendengar seluruh doa sembahyang kami pada saat ini. Kami juga berdoa bagi mitra Yamare yang berduka cita, Ibu Esterina dan keluarga di Purbalingga atas kematian Bapak B. Kwan Hwi, ayahandanya di Ambarawa 18 Juni 2021. Ibu Kristiani Cahjono dan keluarga atas meninggalnya Bapak Oscar Yudi Widya Saputra, suami Ibu Kristiani, di Jakarta 20 Juni 2021, dan Bapak Andri Setiono dan keluarga atas berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Eliana Teresia, istri Bapak Andri di Jakarta 21 Juni 2021. Kiranya penghiburan dan kekuatan iman dari Tuhan meliputi kehidupan keluarga Ibu Rina dan keluarga, Ibu Kristiani dan keluarga, dan Bapak Andri Setiono dan keluarga, sehingga mereka tetap tegar dalam menjalani kehidupan selanjutnya, dan Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan anak-anak-Mu. Bapa di surga, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.